Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Soleh Uge dalam Balai Pituturan. Kali ini masih ada hubungannya dengan tema sebelumnya, bagaimana anti korupsi dalam perspektif filsafat Jawa, dan masih dengan Dr. Bapak Awan Kostrat Diharto. Iya. Apa kabar, Bopo? Alhamdulillah sehat, Mas Soleh. Iya, sehat Mas. Alhamdulillah sehat fisik dan sehat pikiran ya, Bopo. Iya, sehat jiwanya. Betul. Dalam episode sebelumnya kita sudah membahas soal ojo milik darbeing lian gitu ya. Yang itu ternyata bisa menimbulkan bencana, beragam bencana, apapun macam-macamnya bencana itu gitu ya. Nah, ini kan kemudian persoalannya gimana kalau kita hidup dalam lingkungan yang memang seperti itu, dalam sistem yang seperti itu. Orang baik, ya beberapa waktu ada istilah, ada orang baik masuk ke kandangnya setan, ya jadi setan ya. Gitu ya. Nah, ada ajaran Jawa apa selaman, selumun, selamat ya, Bopo. Nah, itu apa maknanya dan apa hubungannya itu dengan yang kemarin kita bahas? Jangan ingin memiliki itu. Iya, memang penting sekali ya supaya kita memahami ya, kalau dalam pitutur itu ada istilah ojo cedak kebo gupak. Oke, apa itu? Ojo cedak kebo gupak. Tadi itu kan kita masuk sistem, Pak. Iya. Ya, jadi tergantung kita berkawan dengan siapa. Betul. Nah, ya, kalaupun kita itu ya orang alim, ya paham tentang hukum, ya awal mulanya sangat idealis tentang hukum, ya tentang keadilan, tapi kemudian masuk sistem, ya kan? Masuk sistem, kemudian ikut larut dalam sistem tersebut, ya sistem kehidupan apa saja lah, ya sistem kekuasaan, sistem ekonomi, ya dia larut. Nah, karena apa? Karena berteman, ya berteman dengan sistem yang buruk, ya. Jadi ojo cedak kebo gupak. Jadi kebo itu kan macam-macam. Kebo itu kerbau ya. Ini bukan tidak ada hubungannya. Gitu ya? Tidak ada hubungannya dengan simbol partai tertentu ya. Tapi tidak. Ini kan memang ya pituturnya Jawa itu kan ada istilah ojo cedak kebo gupak. Kebo gupak itu kerbau yang suka bermain di lumpur, di lumpuran. Jadi kan ada, ini bukan kerbau ternak ya. Ya, tapi kerbau liar ya, kerbau liar yang biasa dia itu berkubang di lumpur gitu. Ya, kemudian dia biasa memukul nyapet ya, atau untuk membersihkan kotoran, atau untuk ada lalat atau ada apa. Nah, itu biasanya buntutnya itu gue mecut supaya untuk ngusir gitu ya. Nah, kemudian ojo cedak. Jadi kalau kita dekat-dekat dengan kebo gupak itu mesti kena, ya paling tidak itu kena sabetan buntutnya. Gupak kerbau. itu apa gupak? Gupak itu terkena, ya. Terkena noda, ya. Noda dalam hal ini adalah noda lumpur, ya. Secara harfiah begitu. Noda lumpur karena kerbaunya itu memang kerbau yang suka di kubangan lumpur. Jadi kalau kita dekat-dekat itu mesti kepecut paling ora itu. Itu makna harfiahnya, tapi makna dalam ini, makna definisinya itu ya sebenarnya adalah supaya kita tidak dekat-dekat dengan sistem, ya, dengan sistem yang kotor. Ya, istilahnya itu uzlah lah dari sistem yang kotor, ya. Kalau enggak ya sebaik apapun orangnya itu, ya kalau dia tidak punya prinsip mesti katut, ya mesti ikut, mesti gupak. Ya, ini kaitannya dengan pitutur yang
yang akan kita bahas tadi yaitu Sluman-slumun selamat ojo korupsi. Ya, ini kan bicara selamat itu kan selamat ya, selamat yang hakiki. Ya, selamat yang hakiki. Ya, selamat dunia akhirat, selamat keluarganya, selamat anak istrinya, selamat saudara-saudaranya, selamat kerabat-kerabatnya. Ya, itu kan selamat tidak hanya untuk itu. Ya, ini selamat untuk rahmatan alamin, ya, keselamatan untuk buat semuanya. Jadi ojo korupsi kalau ingin selamat ya hakiki, ya jangan korupsi. Karena korupsi itu dasarnya itu adalah ya tadi yang kita bahas di episode sebelumnya, itu milik darbe elingian. Ya, itu. Jadi keselamatan yang ya kita harus sluman-slumun selamat, ojo korupsi, begitu. Apa arti harfiahnya selaman, slumun? Jadi kalau selamatnya sudah selaman, slumun gitu. Ya sebenarnya itu ya apa namanya, memang kadang-kala bahasa Jawa itu tidak bisa diterjemahkan dalam kata per kata ya, karena kan ini kan sebenarnya untuk menegaskan menegaskan kata yang di akhir, yaitu selamat tadi ya. Selamat, keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat ya. Jadi sluman slumun selamat itu ya, kita harus hati-hati di dalam melangkah ya untuk mencari kebahagiaan ya, untuk mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau orang Islam begitu doanya. Jadi itu sebuah konsep supaya kita hati-hati agar kehidupan kita selamat. Iya. Dengan cara tidak korupsi. Iya. Gitu. Nah, artinya orang yang korupsi adalah orang yang tidak selamat. Pasti tidak selamat. Ya. Dan pasti tidak selamat. Tidak selamat itu ya. Artinya dosa. Dosa itu bisa berarti keburukan, termasuk di dunia, keburukan di dunia. Pasti, ya. Pasti. Sehingga dia ditahan atau apa. Iya. Oke. Ya. Nah, tapi agak sulit betul tadi untuk jauh dari kerbo tadi itu. Karena sistem ya. Iya, betul. Ya. Kita melihat beberapa waktu yang lalu di Indonesia ada orang yang sangat taat beribadah, menjadi pejabat, kemudian melakukan korupsi gitu. Bagaimana kita mau tingkat awal dulu mungkin mewaspadai sistem yang ada di sekitar kita itu? Iya, ini kan ya ada dua pendekatan ya. Kita mau melakukan adaptasi, atau kita itu mau melakukan oposisi. Nah, kalau ingin berdarah-darah ya dalam pengertian selamat tadi ya, yaitu oposisi untuk tidak ikut dalam sistem yang korup yang korup ya, sistem untuk orang-orang yang ingin korup gitu ya, atau sistem yang korup. Itu oposisi, itu selamat ya, selamat dunia akhirat ya. Tapi kan banyak orang melihat dengan kacamata lain, yaitu kacamata pendekatan adaptasi. Ya, adaptasi itu ya nyemplung masuk di dalam, kemudian dia itu mencoba untuk bermanuver ya, bermanuver ya agak sedikit tidak idealis gitu ya. Idealis ngikutin sistem, tapi juga agak sedikit menghindar begitu kalau itu sistem itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Itu adaptasi ya. Kalau ini kan sebenarnya soal pendekatan dan pilihan hidup kita. Pilihan hidup kita itu untuk selamat tadi ya, selamat ojo korupsi itu
Ya karena kan memang korupsi itu berat karena itu kan berjamaah kan gitu. Ya. Ini jadi masuk banget nih sama pendekatan yang sebelumnya ya. Iya. Bahwa ketika kita melakukan oposisi itu artinya oposisi terhadap sistem yang korup. Itu artinya kita menahan keinginan dia, apa istilah kemarin itu? Mendukarep gitu ya. Tapi kalau kita beradaptasi dengan lingkungan, itu berarti kita handerpening lian. Iya. Gitu. Itu pilihan kita, ya, pilihan seorang. Ukurannya adalah selaman selumun selamat. Iya. Kalau mau selamat, ya ambil jarak dong, gitu ya. Ya ambil jarak. Ya, ambil jarak dengan pilihannya ambil jarak. Ya. Gitu. Dan alat pengerimnya mungkin yang di episode sebelumnya sudah dikatakan ngacak gitu ya. Makan kan cuma sekali makan 1 piring 2 piring ya. Iya. Gitu. Tapi kan sulit sekali dalam kehidupan sekarang ini kita menahan diri. Betul. Iya. Memang jadi orang tanpa tenger itu berat. Jadi menungso tanpa tenger itu memang abot. Apa itu tanpa tenger? Ya manusia yang bisa mengendalikan tanpa tenger itu manusia tanpa atribut. Ya atribut kita itu kan sebenarnya hidup kita ini kan banyak karena banyak atribut yang ingin kita tunjukkan kepada orang ya kan, sehingga kemudian ya kita tidak bisa mendukarep karena kan pengen jadi wong sugih diwahke gitu. Itu kan sebenarnya soal atribut itu Pak. Ya nlaktir kanca-kancane ben diwahke dadi wong sukses, dadi wong sugih ya. Itu sebenarnya masih nyawang karep itu ya. Jadi masih banyak atribut yang dia inginkan itu ya. Pengen jadi wong sing dianggap orang yang paling alim ya, munggah kaji ngantek ping 12 gitu ya. Meskipun sebenarnya itu ada haknya orang lain untuk bisa naik haji ya, yang diambil dengan cara ya dia bisa membayar dengan ongkos haji yang tinggi ya, 1 miliar, yang sebenarnya bukan soal hajinya itu, tetapi soal yang salah itu menjadi karena dia itu masih pengen umuk, pengen umuk menjadi manusia yang penuh atribut, ya penuh atribut, ya penuh ciri, ya. Penuh ciri itu berat Pak. Ya sebenarnya kan enak kalau kita itu jadi menungso tanpa tenger ya. Itu sebenarnya gitu ya, tapi karena ya tadi ya banyak atribut yang ingin dilekatkan pada seseorang itu yang menyebabkan itu ya menjadi sumber ya, menjadi salah satu sebab ya munculnya korupsi itu, karena keinginan untuk diwahke itu tadi. Sebenarnya atribut-atribut itu nggak terlampau, kalau kita mau memahami ya, itu kan sifatnya sementara, sesaat saja gitu ya. Tapi hal yang paling utama kan mungkin pikiran dan hati kita sebagai manusia. Atribut utama yang harus dimiliki, kira-kira seperti itu. Ya betul ya, seperti itu ya. Nah, atribut itu kan sebenarnya kan ya kalau dalam sebagai orang Islam ya ini pendekatannya kan sebenarnya kan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia ya di sisi Gusti Allah yang menciptakan manusia itu ya bertakwa. Orang yang paling takwa, sujudnya menggunakan
menggunakan aturan-aturannya untuk keselamatan yang selumun selamat tadi. Ya, tapi karena itu tidak digunakan, ya akhirnya kemudian menganggap bahwa orang yang paling mulia itu orang yang hartanya banyak. Itu orang yang tempelan hajinya itu bisa haji dan umroh itu bisa berkali-kali gitu loh ya. Yang sebenarnya itu adalah darbe elingian gitu, milik darbe elingian. Kesempatan itu diberikan yang harusnya untuk orang lain diambil karena hanya sekedar untuk menambah atribut ya. Termasuk di dalam dunia akademik yang gelarnya panjang banget ya, tetapi tidak memiliki dampak terhadap perubahan. Ya, dampak terhadap perubahan kehidupan masyarakat banyak, yaitu sebenarnya hanya soal manusia yang masih penuh atribut. Ya, menungso kokean tenger, karena orang Jawa itu menungso kokean tenger, ya bukan menungso tanpa tenger itu. Dan tenger itu pasti sangat mudah dilupakan, sangat mudah ditinggalkan. Iya, betul. Biasa traktir nggak punya duit, dijauhi dari kawan-kawannya. Iya, sesaat sebenarnya itu. Iya. Artinya dan itu tidak menunjukkan diri pribadi Anda seperti apa, gitu kan ya? Iya, ngapusi saja nih. Ngapusi awake dhewe. Jadi menipu dirinya sendiri. Ya, tapi itu ya wajar lah sekarang itu dibombardir dengan istilah-istilah flexing ya kan, pamer ya supaya menjadi kebanggaan. Ya janjane iki yuk ngopo toh itu. Kalau sudah begitu tuh mau apa toh? Ya itu loh. Ya kan ini karena kebanyakan tenger ya, ingin mencari atribut-atribut yang banyak sekali yang sebenarnya tidak berguna begitu. Ya. Oke, kawan-kawan Balai Pituturan, obrolannya sebetulnya masih seru kita ini ya, masih banyak hal yang harus digali, tapi kita akan simpan dulu mendokarep tadi dia. Kita mendokarep dulu supaya teman-teman tetap bisa ngikuti channel ini pada episode berikutnya. Terima kasih Bapak. Kita ketemu di lain waktu. Amin. Ya, insya Allah. Semakin sehat dan semakin waras. Amin. Ya, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau.